2251 kebenaran terungkap 20. Gu Qingqing tiba-tiba merasa cemas. Kalian tidak mengatakannya kemarin. Jadi, kemarin kamu hanya datang untuk berkonsultasi, dan tidak menjelaskan apa yang kamu lakukan sebelumnya. CT periksa. Tentu saja kami hanya bisa menyarankan dari informasi yang Anda berikan bahwa Anda bisa melakukannya, tetapi setelah membaca berita Anda sekarang, kecuali Anda tidak peduli tentang kelahiran di masa depan, atau jika ada masalah untuk menghapus si Gong, kami tidak berani melakukannya. Dokter itu juga berkata, rumah sakit mana yang kamu datangi? Tentu saja, saya tidak akan mengatakan klinik swasta yang hanya ingin mengumpulkan uang. Jika Anda ingin melakukan operasi, Anda dapat pergi ke rumah sakit afiliasi dan bertanya apakah mereka memiliki beberapa ilmu yang kuat dan terkenal di seluruh negeri. Tentu saja dia tahu, dia datang dari sana. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal di rumah sakit Chengnan. Dia berpikir sejenak atau tidak, lalu pergi ke rumah sakit umum terkenal lainnya. Kali ini dia baru saja menggabungkan pengalaman sebelumnya dengan CT. Dia menunjukkan kepada orang lain, dan dia segera menyarankan. Kamu bisa datang lebih awal, tapi sekarang aku tidak ingin terus melakukannya, takut terjadi sesuatu. Gu Qingqing yang keluar dari rumah sakit tampak bingung. Ia menyentuh kedalaman, dan kedalaman yang baru berusia 3 bulan sama sekali tidak terasa. Apa yang dia katakan? Apakah ia masih harus melahirkan anak ini? Tidak lama setelah dia keluar dari rumah sakit, Leng Xicheng menerima kabar dari Mo Dongyang. Petik 2. Kamu benar-benar tidak salah menebak. Dia pergi ke rumah sakit itu. Aku baru saja memberitahu dokter sesuai permintaanmu. Bagaimana kamu tahu ini rumah sakit? Tentu saja, hanya ada beberapa rumah sakit yang bagus di Yancheng. Selain embel-embel dan bagian selatan kota, hanya ada sedikit yang tersisa. Dia pasti tidak akan pergi ke klinik umum untuk masalah sebesar itu. Mo Dongyang menjawab, jadi kamu tidak takut dia akan masuk ke operasi setelah mengetahui masalah? Wei Yai tidak takut, sekarang dia sudah 3 bulan. Kelak, dia akan tahu bahwa bulan sudah tua. Bahkan jika dia sehat, dia tidak menyarankan untuk menginduksi persalinan. Ketika dia punya anak, dia seharusnya tidak kabur, kan? Mo Dongyang masih mengangguk di sana. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerincing di sini. Dia sedikit bingung. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku sedang memasukkan ayam tua itu ke dalam air dan menyiapkan sup untuknya. Mo Dongyang tampak terkejut, setelah kamu tidak kembali ke keluarga Leng, sekarang kamu melakukan ini setiap hari. Kalau tidak, apa yang harus aku lakukan? Aku sekarang sedang menganggur di rumah. Apalagi yang bisa dilakukan oleh wanita dan pria yang tidak pantas di rumah. Setelah itu, dia menarik napas lagi. Bibir tipisnya sedikit berminyak, dan dia harus merasa sedikit kesal nanti. Petik 2. Mo Dongyang sedikit mengingatnya, setelah beberapa saat, dia berkata, beberapa orang yang kamu minta aku periksa saya telah mengirim orang untuk melihat perusahaan, dan beberapa memang memiliki nilai investasi. Apa yang akan kamu lakukan? Sang Xia bisa menegosiasikan beberapa perusahaan itu, membeli atau berinvestasi, dan memberi mereka hak bisnis di masa depan. Namun, mereka harus menandatangani taruhan dan tidak meminta pencatatan, tetapi mereka harus meminta 3 industri teratas dalam 3 atau 5 tahun. Kami tidak tahu tentang ini, mereka adalah orang dalam, biarkan mereka melakukannya. Tidak ada yang salah dengan kehilangan beberapa, selama satu menjadi lebih besar, kami akan menghasilkan. Aku mengerti. Petik 2. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi. Aku masih ingin memotong bawang merah, jahe, dan bawang putih. Jika kamu mau membayar, kamu bisa mencariku. Setelah itu, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Dia meletakkan bahan-bahan, mengisi dengan udara, dan membuat bahan lain untuk tumis, dan hanya menunggu dia kembali keluar dari panci. Tapi sampai setelah 3 jam sup sudah matang, Gu Qingqing belum kembali. 2252 pergi atau tidak? 1. 0. Apakah jalanan macet? Pada periode waktu ini di Yancheng, adalah normal untuk memblokir 2 atau 3 jam hanya dalam waktu 20 menit. Dia tidak terlalu mengecewakan, mematikan api dulu, dan menemukan buku di rumah untuk menonton dan menunggu. 0. Tanpa diduga, 2 jam lagi berlalu. Menurut kebenarannya, kecuali ada kemacetan lalu lintas di kota, waktu ini seharusnya sudah tiba di rumah.
Leng Xicheng menelepon Gu Qingqing, tapi Gu Qingqing tidak aktif. Kali ini, Leng Xicheng hampir ketakutan setengah mati. Sebelumnya, Gu Qingqing masih berada di perbatasan barat daya. Kali ini di Yancheng, itu adalah markas keluarga Su. Bagaimana jika dia benar-benar melakukan sesuatu padanya? Dia segera menelepon Mo Dongyang. Kamu tahu kemana Gu Qingqing pergi setelah keluar dari rumah sakit? Mo Dongyang tampak heran. Apa dia belum kembali? Kalau dia kembali, untuk apa aku meneleponmu? Leng Xicheng sangat cemas. Dia sudah beberapa jam, tidak ada kabar. Bagaimana jika dia dibawa pergi lagi? Oke, jangan khawatir. Aku akan bertanya kepada teman-teman di Biro Manajemen Lalu Lintas untuk melihat apakah dia bisa menyelidiki kemana dia pergi setelah dia keluar dari rumah sakit. Meskipun Leng Xicheng masih tenang saat berbicara, jelas ia masih sedikit khawatir. Lebih cepat, jika lebih lambat, mungkin dia tidak akan bisa diselamatkan. Leng Xicheng sendiri tidak bisa duduk di kamar. Meskipun dia tidak bisa menggunakan sumber daya grup Leng, dia masih memiliki kontak di masa lalu, dan dia bisa pergi ke kantor polisi untuk membantu memverifikasi. Dalam perjalanan turun untuk naik taksi, dia sudah menjelaskan permasalahan kepada Kapten Biro Polisi yang dia kenal, dan pihak lain juga mengatakan bahwa dia akan membantu menemukan sesuatu secepat mungkin setelah dia tiba. Sebelum dia tiba, Mo Dongyang sudah menelepon dan mengatakan bahwa Gu Qingqing sekarang ada di N besar. Karena mereka tahu bahwa Gu Qingqing mungkin telah meninggalkan rumah sakit Chengnan dan mengikuti waktu itu untuk mendapatkan pengawasan, tidak lama kemudian, Gu Qingqing difoto naik taksi sendirian. Aku melihat taksi sepanjang jalan. Dia pergi 2 jam yang lalu ya, tentu saja. Kemudian dia tidak melanjutkan penyelidikan sebelum pergi. Dia bisa pergi sendiri N besar, setidaknya menunjukkan bahwa hidupnya aman, dan Leng Xicheng juga termasuk makanan ringan. Segera putar balik mobilnya N besar, dan menurut lintasan mobil masuk ke gerbang sekolah, mereka berhenti dari pintu samping barat. Setelah memasuki sekolah, Leng Xicheng tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak bisa menghubunginya sepanjang jalan. Pintu samping barat masuk ke area asrama. Dia berlari ke timur, melewati stadion, ke gedung pengajaran, dan kemudian ke utara. Tidak ada orang di rumah sakit. Leng Xicheng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berlari ke sisi Yuhu. Sudah sangat malam, para siswa pergi belajar sendiri. Leng Xicheng berlari dan berteriak. Sebelum ia berlari jauh, ia benar-benar melihat seorang wanita duduk di atas batu besar. Dia berlari beberapa langkah ke depan, di bawah lampu jalan yang redup, dia hanya melihat Gu Qingqing duduk di atas batu, dan mantel di tubuhnya berputar dengan angin kecil. Gu Qingqing memandang Yuhu dengan tenang, ekspresi acuh tak acuh. Melihat itu adalah dirinya sendiri, Leng Xicheng akhirnya merasa lega. Ia melangkah maju dengan cepat dan melepaskan jasnya dan memakainya di tubuhnya. Setelah itu, tangan besar itu segera turun dan menyentuh punggung tangan yang dingin. Ia segera menutupi telapak tangannya, hati-hati, jangan sampai masuk angin. Gu Qingqing baru saja berbalik. Angin meniup poninya sedikit berantakan. Leng Xicheng mengorek satu tangannya untuk menyisir rambut, menyentuh dahi, dan juga agak dingin. Gu Qingqing baru saja ingin mengatakan sesuatu. Leng Xicheng. 2253 pergi atau tidak 2. Leng Xicheng mengangguk, kemudian detik berikutnya, Gu Qingqing tiba-tiba bangkit dan menggigit bahunya. Ia menggigit dengan sangat keras, ia benar-benar ingin menghabiskan seluruh kekuatan di giginya. Leng Xicheng berdiri dan tidak bergerak, membiarkannya menggigit, sampai ada bekas darah samar di bahunya yang ia gigit, dan ia tidak melepaskannya. Leng Xicheng hanya berkata, kamu lelah menggigit di sisi ini. Kamu ingin berhenti. Gu Qingqing benar-benar setuju, ia mengganti bahunya untuk menggigit. Leng Xicheng tidak bergerak, melihat jas di tubuhnya akan jatuh, dan mengulurkan tangan untuk mengambil alih. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat Wei Yai yang sepertinya tidak bisa menggigit. Dia berkata, aku telah berlatih di bahuku, sangat keras. Bagaimana kalau kamu menggigitnya? Daging telapak tangan terasa sangat tebal. Menyerah kamu menggigit luka berbentuk meniskus, aku tidak akan mengoleskan obat. Dia berkata sambil membuka telapak tangan. Gu Qingqing merasa lega, tetapi ia mendongak dan matanya masih penuh kebencian. Seperti binatang buas yang ingin melarikan diri dari sangkar, akhirnya ia keluar dari sangkar dan tiba-tiba menemukan tembok yang lebih tinggi.
Dia membenci ini, hanya karena dia memiliki sedikit momok di dalam perut, dan dia tidak bisa pergi kemanapun dia mau. Awalnya, dia mengira itu hanya operasi kecil, dan itu normal, bukan masalah besar. Setelah operasi, dia dan Leng Xicheng tidak memiliki izin lagi. Ia berjalan di jalan yang tepat dan melewati jembatan papan tunggalnya. Langit begitu tinggi dan luas, dia pergi kemanapun dia mau. Akibatnya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini keluar dengan mudah. Itu karena ini. Kamu boleh memukul dan memarahiku, jangan sampai hangat. Leng Xicheng melihat tinju kecilnya di dadamu dan segera meraih pergelangan tangannya. Aku sendiri tidak apa-apa. Aku takut kamu tidak bisa bertahan dan kamu serta anakmu akan berbahaya. Anak, dia masih berani mengungkit anaknya. Gu Qingqing ingin segera menerapkan dan menggigitnya. Leng Xicheng juga membiarkannya marah. Ia tahu bahwa Gu Qingqing selalu ingin melarikan diri, tetapi pada saat kritis ini, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Mengapa Gu Qingqing tidak meledak? Terlebih lagi, dikatakan bahwa emosi wanita hamil akan lebih mudah emosi, dan dia mengerti. Setelah menunggu cukup lama, Gu Qingqing kehabisan tenaga. Bahkan jika masih penuh kebencian, ia hanya bisa terengah-engah dan mengerutkan kening sambil menatap matanya. Leng Xicheng melihat lapisan tipis keringat yang keluar dari kepalanya, lalu menghela napas lega. Ia mengenakan jas itu ke tubuhnya, lalu mengelusnya. Bagaimana jika aku tekan tanganmu dan kau akan terus bertarung? Tidak apa-apa, sekarang tidak ada orang di sini. Gu Qingqing memelototinya, menarik tangannya keluar dari pelukannya, mengguncang bahunya, merangkulnya, memunggunginya, dan tidak ingin melihatnya. Leng Xicheng mengambil pakaiannya lagi, kali ini ia tidak terus memakainya, tetapi langsung mengulurkan tangan dan memeluknya. Gu Qingqing berjuang, semakin ia berjuang, semakin erat pelukannya. Leng Xicheng tahu kenapa dia marah, tapi dia tidak bisa menyebutkannya. Jika ia menyebutkannya, mungkinkah ia benar-benar akan menyingkirkan bayinya? Apakah masakanku terlalu tidak enak? Aku akan memperbaikinya. Gu Qingqing sangat marah, terutama ketika ia tahu bahwa ia tidak bisa menyingkirkan anak ini. Untuk sesaat, ia bahkan ingin melompat keluar dari danau dan tidak melihatnya. Tapi setelah marah, dia kembali ke kenyataan. Anak tidak bisa dipukul, maka harus dilahirkan. Tapi, jika dia benar-benar lahir, bagaimana dengan ayah anaknya? 2254 pergi atau tidak 3. Jika anak akan lahir, pasti membutuhkan ayah. Tidak ada yang lain, hanya mengatakan bahwa setiap pendaftaran rumah tangga di izin lahir harus memiliki ayah, tapi, anak itu menginginkan ayahnya, siap, ada satu di sini. Dia memintanya untuk mencari ayah tiri lagi, belum lagi masalah ayah tiri terhadap anaknya, mungkin dia tidak akan mau sama sekali, dan dia juga tidak mau. Tapi, dengan Leng Xiaobeng, sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terus bersama Leng Xicheng. Bukankah Leng Xicheng sekarang tidak cukup baik untuknya? Dia tidak pernah melihat kota Leng Xi seperti ini. Dia tinggal di rumah setiap hari untuk menemaninya memasak dan memasak untuknya. Dia juga mengakui bahwa dia masih tidak bisa melupakannya. Tapi ya, kehilangan keberanian dan kekuatan untuk hidup bersamanya. Dia bahkan berpikir bahwa di masa depan, dia akan bertemu dengan seseorang yang bisa diandalkan, dan menikah seperti ini, dan tidak akan ada lagi masa lalu tanpa angin dan gelombang seumur hidup. Dia tidak ingin menikah dengan siapapun. Tapi setelah punya anak ini juga, dan anak ini tidak datang dengan sukarela. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekarang bukan pertanyaan apakah dia mau atau tidak. Jika tidak, dia akan menggugurkan anak itu secara paksa meskipun tubuhnya sendiri, atau dia akan memperbesar anak itu menjadi ibu tunggal. Jika dia berani menemukan ayah tiri untuk anaknya, apakah Leng Xicheng akan menghancurkannya secara manusiawi? Tidak bisa melihat ke kiri atau ke kanan, maka dia hanya punya. Tetapi ketika melihat kembali ke kota Leng Xi, dia benar-benar tidak rela. Leng Xicheng tahu apa yang ingin ia katakan, dan ia tidak bisa mengutarakannya, tetapi ia merasa tidak senang ketika mata kecilnya menyapu dengan tenang. Setelah berasumsi, dia berkata, apakah karena kamu pergi untuk memeriksa tubuhmu di pagi hari, apa yang dikatakan dokter? Tidak hanya diucapkan di pagi hari, tetapi juga di sore hari. Leng Xicheng meliriknya, Gu Qingqing masih dengan wajah cemberut, dan ia berkata dengan ragu-ragu.
Ini karena masalah anak, kan? Benar saja, begitu dia menyatakan, Gu Qingqing tidak tahan lagi. Ini adalah perasaan bahwa ia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Leng Xicheng mengangkat kelopak matanya dan menambahkan dengan ragu-ragu. Nak, lebih baik kita tetap di sini. Lagi pula, ini adalah kehidupan. Apakah kamu tega? Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingqing menoleh dan meninju dadanya dengan keras. Leng Xicheng masih tidak gemetar, ia juga mengingatkan. Kamu baru saja menekan kancing, kan? Sakit tidak? Dia tidak bisa memarahinya dan memukulnya, tapi dia masih menderita. Bahkan jika dia membunuhnya sekarang, itu tidak ada gunanya. Setelah melampiaskan amarahnya, dia menghadapi kenyataan lagi. Meskipun pilihan itu menjijikkan, dia hanya bisa mencubit hidungnya. Leng Xicheng. Dia memanggil nama lengkapnya, suaranya tenang, dan sepertinya tidak ada perasaan. Tapi setelah mendengar dengan cermat, ada sedikit ketidakpuasan, sedikit kemarahan, dan sedikit penerimaan yang tak berdaya dalam nadanya. Leng Xicheng mendalami dari ujung hidungnya, itu bisa dianggap sebagai jawaban untuknya. Apa kamu ingat kita pernah membuat perjanjian sebelumnya? Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah selingkuh, tidak akan melakukan kekerasan atau penipuan, jika ada, hubungan kita akan berakhir. Tentu saja Sang Xia ingat. Faktanya, saya tidak pernah memiliki wanita lain. Leng Xicheng mengangguk, dan hatinya tiba-tiba merasa senang. Apa maksud dari ucapannya ini adalah bahwa ia setuju untuk memperbaiki keseluruhan dengan dirinya sendiri. Benar juga, tidak bisa keguguran, maka hanya bisa melahirkan. Dia adalah ayah dari anak ini. Jika tidak menikah di dekatnya, lalu menikah dengan siapa? Maksudmu, kita menikah. 2255 pergi atau tidak 4. Meskipun demikian, namun saat Leng Xicheng mengutarakan darahnya, ia masih ingin muntah. Dia segera menoleh dan membantah. Siapa bilang aku akan menikah denganmu? 2. Apalagi yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak menikah denganku? Apa kamu akan membesarkan anakmu sendiri? Gu Qingqing baru saja ingin bertanya mengapa seseorang tidak bisa. Leng Xiqiang segera angkat bicara. Jika kamu membesarkan anakmu seorang diri, belum lagi betapa sulitnya hamil, melahirkan, dan besarnya anak kecil, anak lahir dalam lingkungan tanpa ayah. Betapa sayangnya, jika orang lain bertanya pada ayahnya, seberapa tidak nyaman jika dia tidak bisa menjawab. Wei Yai merasa sedih, dia bilang ayahnya tidak menginginkannya, atau ayahnya adalah orang jahat, dan dia akan lebih sengsara bersamanya. Leng Xicheng menjawab dengan malu. Oke, jangan bicara ini dulu, bagaimana dengan izin lahir kamu? Di mana Hokou? Gu Qingqing membeku. Leng Xicheng berkata, tentu saja, jika kamu punya uang dan memiliki hubungan, tidak akan sulit untuk pergi ke rumah sakit swasta sendiri dan mencari Hokou. Kalau tidak, bagaimana dia akan melakukannya? Kamu ingin anakmu menjadi negro sejak lahir. Aku bisa mencari orang untuk menikah. Kalau bukan kamu, tidak masalah. Beraninya kamu. Gu Qingqing memutar kelopak matanya dan mencibir, apa yang tidak berani aku lakukan? Kau pikir setelah aku meninggalkan Yan Cheng, aku akan selamanya Lucy, Sun Yanzhen, aku tidak bisa menikah. Leng Xicheng membayangkan, jika kamu berani membawa anakku untuk menikah dengan orang lain, percaya atau tidak, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku akan menghancurkan reputasi pria itu. Aku tidak bisa bertahan hidup, aku tidak bisa mati. Ketika dia mengatakan ini, nadanya sangat tenang, tetapi nada tenang ini mengungkapkan hawa dingin, seperti pedang dengan pedang tajam. Sebelum Gu Qingqing sempat membantah, Gu Qingqing melirik Gu Qingqing lagi dan berkata, selain itu, dengan sikapmu ini, sepertinya tidak cukup pantas jika ingin orang menjadi ayahnya. Gu Qingqing marah. Siapa yang kamu bilang tidak memenuhi persyaratan? Apa kau percaya aku akan mencari seorang ayah? Aku percaya, bukankah di sini ada satu? Leng Xicheng segera memeluknya. Mungkin karena terjemahannya, suasana hati Gu Qingqing tampak lebih stabil. Leng Xicheng berkata, aku tahu, kamu masih memiliki banyak kekhawatiran. Kesalahpahaman di antara kita tidak mudah untuk kamu hilangkan dengan mudah. Namun, Tuhan memberi kita anak seperti itu, hanya ingin kita melanjutkan. Dengan begitu, kamu tidak bisa segera menikah denganku. Kamu bisa memeriksaku untuk sementara waktu. Sebelum anakmu lahir, lihat apakah aku cukup untuk menjadi seorang ayah.
Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, ia hanya merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh. Leng Xicheng, bagaimana kamu tahu aku akan meninggalkan anak ini? Dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia bertanya kepada dokter di pagi hari, dia juga tidak menurutinya. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa tubuhnya sekarang tidak cocok untuk operasi? Dia juga berpikir bahwa semua rumah sakit sebelumnya mengatakan bahwa mereka bisa beroperasi, tetapi tidak hari ini. Mungkinkah Leng Xicheng melakukan sesuatu di dalamnya? Leng Xicheng jelas pernah melihat pemandangan besar, tapi reaksinya cepat. Dia segera berkata, Sang Xia, karena aku khawatir kamu akan memiliki seseorang di rumah sakit yang akan menyakitimu. Jadi, dia memberitahu aku apapun yang kamu inginkan. Dokter yang memberitahuku. Dia berkata bahwa sekarang kamu sudah tua dan hanya bisa melahirkan. Dia juga berkata, biarkan aku menjagamu dengan baik. 2256 pergi atau tidak 5. Gu Qingqing masih ingin membantah. Begitu dia berbalik, Leng Xicheng langsung meraih tawaran. Bibirnya lembut dan lembut, mungkin karena dia berada di luar untuk waktu yang lama, jadi agak dingin. Tapi yang ada di tawarannya adalah bau yang tidak asing baginya, mimpi dan jiwa. Meskipun berhasil menciumnya, dia tidak berani melakukannya lagi. Dia hanya berani menyentuh bibir, dan kemudian dengan cepat mengangkat wajahnya. Dia sedikit mengernyit. Bibirmu terlalu kering, kamu harus minum lebih banyak air. Mungkin dia menyerang terlalu cepat dan melarikan diri terlalu cepat. Sebelum Gu Qingqing bereaksi, Gu Qingqing diam-diam dicium olehnya, kemudian ia masih tidak suka merekomendasikan kering. Gu Qingqing sangat marah dan ingin berbicara lagi. Baru saja ia membuka mulut, Leng Xicheng menyerang lagi. Dia ingin mendekatinya untuk waktu yang lama. Sejak tinggal di rumahnya, dia menjamin ke kamar tidurnya hampir setiap malam. Dia juga tahu bahwa dirinya ditemukan, jadi dia tidak mendekatinya lebih jauh. Tapi tinggal bersama wanita yang disukainya, bagaimana mungkin dia ingin dekat? Tentu saja dia tahu bahwa dia sekarang memiliki bayi, jadi dia tidak bisa terlalu dekat, tetapi yang paling dia takuti adalah dia menolak dan mengabaikannya selamanya. Awalnya, dia hanya bisa tidur di sofa ruang tamu dan diusir kapan saja. Kemudian, ia bisa tinggal di rumah dan pergi ke pintu kamar tidurnya. Setelah itu, ia bisa masuk ke dalam ruangan, tetapi ia harus keluar dengan patuh saat tidur. Dia tidak berani salah langkah, tidak berani bergerak sembarangan, tidak berani menyentuh tangan, apalagi memeluk dan mencium. Bahkan jika dia berciuman, dia baru saja mencoba untuk mencoba. Dia baru saja tidak bisa menolak dengan keras, dan sekarang dia berani mendekati dengan tenang. Sejak dia bertemu, tidak, seharusnya sejak perceraian, itulah yang dia pikirkan setiap hari. Ujung hidung mengusap ujung hidungnya, wajah menempel di wajahnya, jantung menempel di jantung, dan nafas tersengal-sengal. Orangnya masih ada, perasaannya masih ada, dan mereka masih memiliki anak. Kesombongan, kesalahpahaman, rindu, dan penderitaan yang dia alami sebelumnya, dia akan menebusnya dengan hidupnya. Awalnya Gu Qingqing memang tidak bereaksi. Ketika ia bereaksi, ia menyerang lagi. Kali ini lebih mendominasi dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Leng Xicheng tertegun selama beberapa detik. Ketika ia mulai memberontak, Leng Xicheng sudah mengira bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan untuk melawan. Ia menekan punggung pada pohon willow, menekan seluruh tubuhnya, dan menekannya dengan kuat ke batang pohon, melingkari pinggangnya dengan satu tangan, memegang wajahnya dengan satu tangan, sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Lampu jalan menyala dari jarak jauh, membuat bayangan kedua orang itu memanjang. Gu Qingqing berjuang, ia juga tidak bisa lepas dari penjaranya, yang paling banyak hanya bisa membuat dedaunan di pohon willow berjatuhan. Meskipun sudah terlambat, namun ada orang yang lewat secara tidak sengaja. Ketika dia bertarung dengan kuat, orang lain mengira apa yang terjadi di sini dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa malu dan malu untuk bertarung terlalu keras. Leng Xicheng mungkin melihatnya berkompromi, dan ia bahkan lebih kuat dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia telah mengeringkan udara di paru-parunya, seperti ingin menelan dirinya ke dalam perut. Entah sudah berapa lama, Leng Xicheng baru melepaskan tangannya. Begitu Gu Qingqing melonggarkan kakinya, ia pun meluncur menuruni batang pohon. Leng Xicheng segera meraih tubuhnya dan mematuk lagi bibirnya.
Gu Qingqing menghela napas karena marah. Leng Xicheng. Yah, aku brengsek. Dia terlihat seperti sedang makan dan minum. 2257 pergi atau tidak 6. Ada beberapa orang yang lewat yang melihatnya dengan sedikit penasaran. Leng Xicheng melindungi wajahnya dengan tangan. Ia masih ingat membersihkan rambut yang berantakan di dahi. Gu Qingqing menyorotkannya dengan ganas. Siapa yang ingin kembali untuk menciummu? Leng Xicheng mengangguk. Oke, tidak peduli apakah kita berciuman atau tidak, kita pulang. Nada suaranya jatuh pada, pulang. Gu Qingqing merasa sedikit kesal, tapi ia malas untuk berdiskusi dengannya di luar. Malam itu, Gu Qingqing tidak bisa tidur. Ia berpikir 2 kali dan selalu merasa bahwa masalah ini agak aneh. Keesokan harinya, ia berspekulasi ke rumah sakit wanita dan anak terkenal di Yancheng saat Leng Xicheng tidak ada. Kali ini, berita yang didapatnya masih sama seperti sebelumnya. Pengoperasian bisa dilakukan, tetapi bahayanya relatif tinggi, jadi ia tetap membujuknya untuk tetap mengandung. Gu Qingqing benar-benar menyerah setelah pergi ke 3 rumah sakit berturut-turut. Ditambah dengan suasana hatinya kemarin, hari ini dia pulang lagi. Melihat Leng Xicheng sibuk, ia tidak lagi terlihat marah dan bingung. Dia tidak bisa mengubah situasi saat ini, jadi dia hanya bisa mengakui anak ini. Jika dia tidak rela, Leng Xicheng, ayah anak ini, mungkin dia tidak akan bisa menyingkirkannya seumur hidup. Hanya saja, Gu Qingqing tidak tahu bahwa setelah ia masuk, Leng Xicheng yang ada di belakang menerima pesan WeChat Mo Dongyang. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, dan kamu menebaknya lagi. Dia benar-benar pergi ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan. Leng Xicheng membungkuk. Pesan Mo Dongyang datang lagi. Apa kamu tidak khawatir? Apakah dia akan memeriksa labirin di masa depan? Wei, Ai tidak takut, dengan pemahamanku tentang dia pasti sudah menyerah. Ketika bulan sudah tua, operasi ulang sangat berbahaya, dan yang lainnya adalah dia harus memiliki hubungan dengan anak ini, dan seharusnya dia tidak akan begitu mudah untuk tidak memiliki anak. Mo Dongyang benar-benar kagum. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Lalu, bagaimana dengan ayahmu? Berbicara tentang keluarganya, Leng Xicheng juga memikirkannya. Setelah sekian lama, dia baru berkata, dia sudah punya anak. Bahkan jika dia tidak mengenaliku, dia pasti akan mengenaliku, kan? Tapi Leng Xicheng benar-benar salah pikir, kali ini Leng Yunting kejam. Leng Yunting memilih waktu untuk pulang di akhir pekan, dan memerintahkan pelayan untuk membuka pintu untuknya. Bukankah dia bilang dia tidak akan kembali ke rumah Leng? Biarkan dia hidup dan mati. Luo Qingsui membujuknya, dia juga tidak mendengarkan. Ada anak? Bagaimana kalau ada anak? Anaknya sendiri, dia sendiri yang mengasuhnya. Dia sendiri sudah bilang kalau dia bukan keluarga Leng. Apa yang dia katakan padaku? Leng Xicheng masih berada di luar pintu, bahkan di halaman dan di pintu, dan ada gonggongan anjing di Wells kecil, ia bisa mendengar suara marah ayahnya di dalam. Dia tidak menyangka kali ini kemarahan ayahnya begitu besar. Dia berpikir bahwa ayahnya masih marah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kekesalan ayahnya juga masuk akal. Dia hanya bisa pergi dulu. Siapa sangka, begitu tiba di rumah, Gu Qingqing juga sudah mengatur posisinya. Ia duduk di meja makan dengan 2 gelas air di atas meja, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Leng Xicheng. Oh, posisimu ini, apakah ini perjamuan Hongmen? Gu Qingqing menyesap udara. Tidak apa-apa, hanya ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan kepadamu. 2258 RG atau tidak 7. 1 mungkin karena suaranya terlalu rendah, Leng Xicheng mengira dirinya tahu tentang penipuan yang dilakukannya. Hatinya berdegup kencang dan ia berusaha untuk tenang. Petik 2 titik titik titik. Ada apa? Katakan. Petik 2. 2. Gu Qingqing mengambil cangkir lagi dan meminumnya. Kamu juga pergi ke rumah sakit hari itu, seharusnya kamu tahu tentang anak ini, kan? Leng Xicheng mengangguk, hatinya sedikit gugup. Gu Qingqing mengepalkan tinjunya dan merasa lega lagi. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku benar-benar tidak ingin meninggalkan anak ini. Petik 2. Leng Xicheng berpikir bahwa ia masih akan memutuskan untuk keguguran, jadi ia segera cemas. Titik koma titik. Dia juga darah dagingmu. Gu Qingqing mengerutkan kening. Jika bisa, aku benar-benar tidak menginginkannya. Tapi tidak ada cara lain, saya hanya bisa meninggalkan anak ini.
Dia menunduk dan menyentuh perut bagian bawahnya yang belum membesar. Anehnya, dalam kehamilan ini, dia sama sekali tidak memiliki reaksi kehamilan, mual, panik, dan tidak ada apa-apa. 3 bulan lebih, bahkan terakhir kali dia dikejar dan dibunuh di barat daya, anak itu masih aman. Mendengar dia meninggalkan anak itu, hati Leng Xicheng pun kembali tenang. Dia segera menjawab, jadi kita menikah lagi. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan memelototinya lagi. Gu Qingqing masih tidak memiliki syarat apapun, jadi Gu Qingqing langsung mengatakan akan menikah lagi. Dia seperti ini sekarang untuk mendiskusikan masa depan. Jika dia tidak bisa memenuhi standar, dia lebih suka membawa anak-anaknya sendiri daripada bersamanya. Pernikahan ulang, bukan tidak mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Xicheng akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Ia segera bangkit dan berbalik ke meja dan berjalan ke sisinya dengan gembira. Bagus, bagus. Ini tidak benar. Dia belum mengatakan syaratnya. Kenapa dia senang? Aku belum selesai berbicara tentang kondisiku, apa yang membuatmu senang? Tidak apa-apa, aku setuju dengan segala syarat. Leng Xicheng sangat senang dan masih memeluknya. Gu Qingqing terkejut dan berteriak dengan lembut. Leng Xicheng segera meletakkannya di lantai dan dengan senang hati mencium bibirnya beberapa kali. Sebelum dia bisa mencukur jenggotnya hari ini, ada janggut hijau ketika dia menciumnya, dan wajahnya gatal. Dia segera berkata, yang pertama, kamu tidak boleh sembarangan mencium. Kami belum menikah, dan kami bukan pacar. Jika kamu seperti ini lagi, aku akan segera pergi. Bukan pacar, tapi ayah dan ibu dari anak ini. Apa ini sudah cukup? Leng Xicheng sangat senang, apa yang kita makan malam? Bagaimana kalau kita pergi makan malam dan membuka sampahnya? Gu Qingqing mengernyit. Leng Xicheng, jika kamu seperti ini, aku tidak perlu membicarakan apapun. Petik 2. Oke, katakan. Leng Xicheng segera mengangguk. Pertama, kamu tidak boleh menyentuhku, menciumku, atau memelukku. Aku tidak boleh menyetujuinya. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk, ia menyetujuimu terlebih dahulu. Setelah menunggu lama, ia tidak melakukan apapun. Selain itu, aku hanya mengatakan bahwa kita bisa bergaul dulu sekarang. Jika kamu puas dengan penampilanmu selama ini, aku akan memikirkan tentang pernikahan. Petik 2. Oke. Lagi pula, dia sudah 3 bulan, jadi dia akan diperiksa selama setengah tahun lagi. Kecuali jika dia benar-benar berencana memiliki anak tanpa kertas kelahiran. Selain itu, anak ini adalah milikku, jadi dia ingin bermarga denganku. Petik 2. 2259 pergi atau tidak 8. Gu Qingqing tahu bahwa tidak peduli seberapa demokratis pria itu, dalam keadaan normal, ia tidak akan membiarkan hak nama anak-anak. Terutama anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan, dia harus memiliki nama belakang. Takutnya Leng Xicheng tidak setuju. Siapa yang tahu kalau wajahnya terlihat santai? Hanya 3 ini. Ada syarat lain. Gu Qingqing agak aneh, apa 3 ini tidak cukup? Dia mengangguk sedikit terkejut dan bingung. Jika tidak ada, aku menganggap kamu setuju untuk kembali bersama. Leng Xicheng memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluknya, kemudian menciumnya terlebih dahulu ketika dia tidak waspada. Gu Qingqing masih sedikit tercengang. Petik 2. Maksudku, nama belakang anak ini dan aku. Leng Xicheng terus memeluknya. Aku tahu. Lagi pula, aku juga diusir oleh orang tuaku. Dia tidak mengakui bahwa aku adalah putra, dan mengatakan bahwa aku tidak pernah melahirkanku. Karena itu, aku tidak perlu mengikuti nama keluargaku untuk tujuan apapun. Dia juga anakku. Dia masih berpikir di dalam hatinya, namun, sekarang dia bisa memiliki anak kedua, dan anak kedua juga sama dengannya. Gu Qingqing tertegun selama beberapa detik, dan awalnya ia mengira masalah terbesar telah selesai. Setelah sekian lama, dia kembali berkata, masih ada satu hal lagi. Jika kamu bersamaku di masa depan, entah sekarang sudah kembali atau menikah nanti, kamu tidak boleh melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Apa ini masih berlaku? Dia setuju dengan sangat senang. Bebaskan 120 hati. Kamu sudah mendengar dengan jelas. Kamu tidak bisa mengatakan hubungan intim apapun. Bahkan jika itu tidak benar, rumor yang beredar juga termasuk. Dia selalu memiliki ambisi untuk membesarkan wanita lain.
Dia memaafkan mereka untuk melakukan apapun. Sebenarnya, apa pentingnya selingkuh? Tenanglah, tidak akan. Setelah mengalami hal-hal ini, dia baru tahu bahwa sedikit pelepasan dirinya akan membawa begitu banyak konsekuensi. Jika kali ini Gu Qingqing benar-benar mati di tangan Chen Wenji, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Apalagi Su Zipei, yang menurutnya memiliki karakter yang sangat baik, tidak dapat menahan diri untuk menggunakan beberapa cara untuk menyakitinya. Wanita bodoh dalam menghadapi perasaan, bahkan jika dia tidak memberikan kesempatan, orang-orang itu akan menciptakan kesempatan. Selain itu, aku tidak akan memiliki kondisi seperti ini lagi di masa depan. Ayah mengambil semua uangku dan membekukan rekening bankku. Selama kamu tidak disetujui, aku tidak bisa membiarkanmu menjalani kehidupan yang sama. Saya sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan seperti itu. Tinggal di kamar kosong seperti mayat berjalan setiap hari, dan berbicara lebih banyak dengan pelayan daripada dengan dia. Apa yang menarik dari kehidupan ini, bahkan jika Anda berpakaian bagus dan makan dengan baik? Oke, selama kamu tidak setuju jika aku tidak punya uang di masa depan, mungkin aku juga tidak punya uang. Kelak, aku bersedia tinggal di rumah kecil sepertimu dan masuk dan keluar bus dan kereta bawah tanah. Keluarga kami bertiga hidup seperti ini. Meskipun dia tidak bisa lagi berharap pada Leng Xicheng, tetapi ketika mendengar kalimat ini, hatinya masih terasa hangat. Setelah cukup lama, dia mengangguk dan menjawab dengan lembut. Ya. Leng Xicheng juga memeluknya, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan mencium kepalanya. Syukurlah, meski tidak punya uang, orang-orang di sekitar adalah dunianya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, sebuah kafe. Nyonya Beiming, ini adalah hasil tes DNA yang Anda inginkan. 2260 pergi atau tidak 9. Ketika orang itu memberi Li Hongrui informasi sesuai perintah, dia tidak berani membukanya. Saat pertama kali mengetahui bahwa anaknya mungkin akan diganti, dia benar-benar terkejut dan marah. Tentu saja yang menyertainya adalah bahwa putri yang telah lama sakit bukanlah darah daging kandungnya, dan yang paling dia benci dan paling tidak dia suka mungkin adalah putri kandungnya. Dia telah menjadi pelayan di rumahnya dan menjadi sasaran berbagai macam kejahatan. Kekontrasan yang ekstrim ini membuatnya tidak bisa bertahan sama sekali pada awalnya. Tetapi setelah dia merasa lega, keinginan yang kuat untuk memverifikasi itu membuatnya melupakan semuanya. Dia masih peduli siapa putri kandungnya, jadi dia menyelidikinya demi memilih. Tapi dia tidak berani membukanya. Bahkan jika dia pada dasarnya menegaskan hubungan Gu Qingqing dengannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak membaca laporan ini. Sama seperti daun ara terakhir di tubuhnya, dia masih bisa menipu dirinya sendiri. Jadi ini benar-benar terbuka, yang akan dia hadapi adalah hubungan ibu dan anak yang salah. Seorang anak angkat yang membenci putrinya sendiri, dan mungkin Su Zijin sangat membenci Gu Qingqing, karena dia sudah mengetahui kebenarannya. Dia menutup matanya dan mengerutkan alisnya. Pria di seberangnya sedikit bingung. Petik 2. Nyonya, apakah Anda curiga bahwa penyelidikan saya salah? Aku menyelidikinya sesuai dengan perintahmu, semuanya menggunakan nama palsu, dan segera menyegel hasilnya, tanpa ada yang melihatnya. Nona Sangxia dan Tuan Su juga tidak tahu. Anda tidak curiga saya mengintip, kan? Bagaimana kalau kau memeriksanya? Setelah mengutarakannya, dia bersiap untuk melewati tali dan membiarkan dia melihat amplop yang tertutup di dalamnya. Tidak perlu. Li Hongrui mengepalkannya dengan lemah, kemudian menghembuskan napas, seolah telah mengambil keputusan, mengulurkan tangan untuk mengambil tas file dan menghindari tali. Dia mengeluarkan amplop yang tertutup rapat dan tidak ada bekas membukanya. Dia memberanikan diri untuk membuka. Saat membuka selimut, dia bahkan menutup. Dia takut melihat apa, dan takut tidak melihat apa. Dia paling takut melihat apa, dan dia tidak berani mengakui apa itu. Dia bahkan ketika berpikir bahwa semua yang dilihatnya sekarang hanyalah ilusi, sesuatu yang dia bayangkan dalam mimpinya, dia bangun pagi hari, tidak ada apa-apa dan semuanya masih sama. Setelah beberapa saat, baru setelah jam di kafe berbunyi, dia membuka matanya. Dari celah matanya, dia melihat dengan jelas beberapa kata yang tertulis di atasnya, XXUXX dedena 99,9% memenuhi. Kedua pihak cocok dengan hubungan orang tua anak secara biologi.
Kedua pihak cocok dengan hubungan biologi antara orang tua dan anak. Ketika melihat kata-kata ini, meskipun Li Hongrui sudah siap secara mental, dan meskipun dia telah membuat rencana terburuk, dia telah menebak identitas Gu Qingqing, tetapi ketika melihat kata-kata ini, dia masih merasa kepalanya seperti ditampar dan berdengung. Tebakan asli, kekhawatiran, keraguan, semuanya benar. Dia tidak berani membayangkan, apalagi, kapan dia tahu latar belakang. Apakah Huai Mei sengaja datang ke rumahnya 11 tahun yang lalu, atau belum lama ini? Dia secara misterius membenci Gu Qingqing. Apakah dia sengaja melakukannya karena dia sudah tahu latar belakangnya? Kalau begitu, dia dan Gu Qingqing dan Ni Zining terlibat dalam suatu kejadian, terkadang dia dan suaminya masih ikut campur. Selanjutnya bab 2261 pergi atau tidak 10.